Selamat malam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kimberly Soputan. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak dalam rangka pengerjaan sumatif mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun sebelumnya bisa memperkenalkan nama, usia, dan juga pekerjaan. Halo, selamat malam. Nama saya David Soputan, pekerjaan wira swasta. Dan saat ini usia 49 tahun. Oke, jadi sekarang saya akan mewawancarai Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan sumber daya alam. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda apa saja potensi sumber daya alam yang terdapat di Manado? Sumber daya alam yang ada di Manado yang paling menonjol tentunya dari sekian banyak sumber daya alam, baik air, laut. Tentunya yang di Manado ini lebih terkenal adalah potensi sumber daya lautnya, karena memang Manado adalah kota pesisir yang memiliki pantai yang cukup luas. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda bagaimana masyarakat Manado memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kota Manado? Sumber daya alam yang ada di kota Manado dimanfaatkan oleh masyarakat ya, dari laut itu tentunya ada berbagai upaya yang dilakukan, antara lain ya menjadi sumber pencarian ikan oleh nelayan-nelayan, tetapi juga ya tentunya ini baik untuk masyarakat Manado, tapi hasilnya juga itu yang bisa keluar dari kota Manado, kota-kota sekitar kota Manado, dan bahkan ada yang sampai luar provinsi Sulawesi Utara. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu seperti yang kita tahu, sekarang ini kesadaran akan pendidikan semakin tinggi dan tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Anda, apakah pemahaman ini dapat sejalan dengan pemanfaatan sumber daya alam di masa sekarang? Iya, pendidikan memang sangat mempengaruhi semua proses dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pengupayaan pemanfaatan sumber daya alam itu. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, laut, dengan kekayaan laut yang ada, dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini, justru banyak yang mempermudah upaya pengelolaan sumber daya yang ada di laut. Penangkapan ikan, kalau dulu secara manual menggunakan alat-alat tradisional, sekarang rata-rata menggunakan kapal-kapal atau perahu-perahu yang digerakkan dengan mesin. Ya, juga ada teknologi-teknologi yang lebih lagi yang sudah semakin dipakai oleh masyarakat, dengan memanfaatkan aplikasi radar dan sebagainya untuk menentukan titik-titik kumpul ikan dan sebagainya. Juga dengan teknologi yang ada, pemahaman pendidikan yang ada, justru masalah melihat situasi kondisi cuaca itu sudah semakin mudah dipahami. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Jadi seiring perkembangan zaman, pasti teknologi akan semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Anda, apakah pemahaman ini dapat sejalan dengan pemanfaatan sumber daya alam di masa sekarang? Ya, tentunya sejalan dengan kondisi yang ada saat ini, karena semua menjadi satu rentetan proses. Dengan kemampuan yang dimiliki, meningkatnya kemampuan pemahaman pengetahuan yang dimiliki,
oleh manusia itu juga, maka akan menghadirkan kemampuan untuk memanfaatkan mencapai hasil dari proses yang dijalani atau yang dilakukan. Pengetahuan memberi kemudahan untuk memproses segala sesuatu, proses penangkapan, proses pengelolaan, proses penyimpanan itu menjadi satu hal yang kemudian dipahami dan mempermudah semua rangkaian, termasuk juga dengan pemanfaatannya. Kemudian kita akan lanjut ke nomor yang kelima. Bagaimana kondisi lingkungan yang terlihat di gereja tempat Bapak beribadah? Lingkungan yang ada sesuai keadaan ya tentunya dalam lingkungan yang ada masih tetap terpelihara, karena di sekitar gereja itu ada lahan-lahan tidur, lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, kemudian oleh masyarakat sekitar diolah dengan berbagai macam bentuk pertanian yang ada penanaman-penanaman yang ada dengan berbagai macam tanaman jangka pendek yang ditanam, dan itu menjadi satu dari lahan tidur kemudian menjadi lahan yang produktif. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang paling terakhir. Apakah topik seputaran pemanfaatan sumber daya alam yang baik ada di dalam pengajaran gereja Bapak? Iya. Sumber daya alam atau alam itu sendiri merupakan anugerah Tuhan, dan tentunya pemanfaatan itu diajarkan adalah untuk pemanfaatan yang bertanggung jawab. Itu berdasarkan pengajaran bahwa apa yang ada di lingkungan hidup kita itu merupakan anugerah Tuhan untuk dikelola, dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi juga dipelihara karena bersifat untuk menjaga kesinambungan dari kondisi alam itu sendiri. Jadi sekian dari wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.